Salah satu nilai integritas minggu lalu, bulan lalu kita bicara ketulusan. Tidak nampak, saudara-saudara. Tetapi hari ini kita bicara sebuah akhir dari ketulusan, engkau jadi teladan. Harus nampak. Tidak ada pilihan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan. Itulah kita, itulah nilai teladanmu. Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru. Sesuatu yang patut dicontoh. Sesuatu yang punya nilai, baik itu perbuatan, kelakuan, atau sifat, yang menjadi nilai hingga orang itu bangga. Dan orang lain siapapun dia, yang jahat sekalipun, yang buruk sekalipun, akan mengikuti saudara. Ini kata firman Allah. Saya bagi pada saudara-saudara, kalau teladan itu adalah sesuatu yang biasa, kalau teladan itu adalah sesuatu yang kita katakan adalah kehidupan yang biasa, dunia ini tidak bisa berubah. Satu saat saudara-saudara, Mahatma Gandhi diwawancarai oleh seorang reporter namanya Stanley Jones. 68 tahun yang lalu Mahatma Gandhi sudah tidak ada lagi, saudara-saudara. Dia sudah tinggalkan bumi ini. Dia pendiri negeri India, seorang yang pintar bersekolah di Afrika Selatan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia sering mengutip kata-kata Alkitab. Hingga satu saat, saudara, dia bukan orang Kristen, dia masih orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia sering mengutip kata-kata Alkitab. Stanley Jones mewawancarainya. Dia berkata, kenapa Bapak Mahatma Gandhi sering berkata tentang Kristus, tapi tidak percaya Kristus? Ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Mahatma Gandhi adalah orang yang menurut misi dunia adalah orang yang rindu untuk menikmati keselamatan. Waktu dia muda, dia ada di Cape Town, yang ada di Johannesburg, yang ada di Afrika Selatan. Dia pergi ke gereja. Dia ingin mendengar tentang Yesus Kristus. Karena dia kulitnya warna coklat seperti kita. Lalu di sana ada orang Barat, orang Inggris. Lalu dia masuk ke sana, tapi apa terjadi? Dia diusir. Penatua gereja itu berkata, dasar orang kafir. Dan akhirnya dia diusir, dan akhirnya dia direndahkan, dan dia dihina. Hingga dia berkata bahwa Yesus itu bagus, Yesus itu baik, tapi orang-orangnya buruk. Mereka tidak hidup di dalam firman. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka hanya cuman khotbah dan khotbah dan khotbah. Jangan ajari bunga mawar untuk jadi harum, tapi engkau harus ajari dirimu untuk jadi teladan buat orang-orang. Tahukah saudara, khotbah yang paling indah, yang paling hebat di dalam dunia ini bukan kata-kata. Khotbah yang paling hebat bukan harta. Khotbah yang paling hebat bukan kesuksesan. Khotbah yang paling hebat bukan pendidikan. Tapi khotbah yang paling hebat adalah pada waktu engkau jadi teladan. Amin. Yesus berkata kepada saya dan saudara, ada dalam satu kebenaran firman Allah, keteladanan rohani adalah sesuatu yang penting, karena itu integritas. Hingga Yesus berkata, aku memberikan teladan. Hingga Paulus berkata, ikuti teladanku. Hingga Petrus berkata, kamu harus jadi teladan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-12, saya bagi firman Allah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bukan orang tua yang disuruh jadi teladan. Bukan orang yang berpengalaman yang disuruh jadi teladan. Tentu orang tua, tentu gembala penatua harus ada di sana. Tetapi orang muda pun, firman Allah katakan Paulus kepada Timotius, jangan anggap rendah karena engkau muda, tapi engkau harus jadi teladan. Tapi tahukah saudara, ternyata keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sudah masuk dalam lingkungan pelayanan gereja. Hanya bentuknya berbeda, hanya bentuknya tidak sama, tapi konsepnya sama. Semua pelayanan, semua bentuk gereja hari ini sepertinya siapa yang paling tinggi, menunjukkan pelayanannya siapa yang paling hebat, jemaat yang paling besar, khotbah yang paling luar biasa, pembicara-pembicara yang diundang ke sana kemari. Kita dipenuhi itu beberapa tahun yang lalu. Pandemi ini semua kosong. Pandemi ini semua hilang, saudara-saudara. Bukan saya yang menghakimi,
Tapi dunia pelayanan dipenuhi dengan segala sesuatu seperti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ingin membuktikan sesuatu. Saya mengajak hidup saya jadi teladan, saudara-saudara. Saya nggak peduli dengan orang Kristen di luar sana. Tapi kita dalam gereja Tuhan di tempat ini jaga integritas kita menjadi keteladanan rohani yang luar biasa. Panggung pelayanan itu saya dan saudara, bukan gereja. Panggung pelayanan itu adalah hidup saya dan saudara. Orang lain lihat tentang hidup kita semua. Bukan dia lihat gereja, bukan dia lihat panggung, bukan dia lihat khotbah. Ada banyak hamba Tuhan, dia tidak peduli dengan apa yang menjadi postingnya. Ada banyak hamba Tuhan tidak peduli dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Padahal hari ini, panggung pelayanan itu, gereja Tuhan yang hidup, adalah saya dan saudara. Tujuan dari firman Tuhan hari ini, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Yang pertama, tujuan supaya jemaat dan saya juga, kita diajar untuk memberi kehidupan yang menjadi teladan seperti Kristus. Baik dalam keluarga, baik dalam komunitas. Ini bukan bicara umur, ini bukan bicara kesuksesan, profesi. Ini bicara panggung pelayanan, yaitu hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Dan tujuan yang kedua, supaya kita jemaat Tuhan melakukan, mengerjakan apa yang menjadi hal mempermuliakan nama Tuhan, hingga memberi keteladanan buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi hari ini kita mau lihat nilai apa saja yang membawa hidupmu menjadi seorang teladan. Nilai-nilai apa saja keteladanan rohani yang harus kita bangun. Supaya apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik, tapi teladan itu sampai seterusnya. Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-13 sampai ayat 17. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Yesus bersama dengan 12 muridnya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, perhatikan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya, atau yang diselamatkan daripada yang menyelamatkannya. Jikalau kamu memang tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Malam nanti, berkat-berkat di balik keteladanan rohani saya bagikan. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus memberikan sebuah kata firman Allah buat 12 muridnya, dan hari ini buat saya dan saudara. Aku telah memberikan sebuah teladan. Teladan itu contoh, kopi, gambaran kepada kamu, itu murid-murid. Keteladanan tidak untuk orang dunia. Keteladanan bukan untuk orang yang main-main. Keteladanan bukan untuk orang yang belum selamat. Di luar sana banyak orang saleh, tapi hidupnya nggak sampai ke sorga. Saudara orang saleh, saudara orang yang dari sorga. Saudara punya nilai itu. Supaya kamu juga berbuat. Berbuat itu melakukan, mengerjakan sama seperti yang aku perbuat. Nilai menjadi keteladanan rohani dibangun pada waktu engkau menjadi yang terendah untuk mereka yang tertinggi. Nilai keteladanan rohani yang maksimal dicapai pada waktu engkau menjadi yang terendah untuk mereka yang tertinggi. Yohanes 13 ini bicara nilai yang besar sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Waktu itu, kalau saudara baca baik-baik, dia sedang dalam persiapan Paskah. Kita akan merayani Paskah tanggal 2 April.
2 bulan lagi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jumat Agung dan Paskah. Dan Yesus ada di sana. Ayat Alkitab katakan, kalau saudara baca baik-baik firman Allah, Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ia mengasihi setiap orang-orang sampai pada kesudahnya. Saya bacakan ayat yang pertama. Sementara sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kita lihat saudara-saudara, ini bicara konteks sejarah. Ini bicara tentang sejarah hidup yang harus kita ingat. 3,5 tahun pelayanan Yesus, 3,5 tahun Dia melakukan banyak mujizat. Terlalu banyak kita bisa ceritakan. 5.000 orang makan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang kusta disembuhkan. Terlalu banyak. Tapi konteks sejarahnya dia harus ingat bahwa dia akan kembali kepada Bapa, bahwa dia akan selesai pelayanannya, bahwa dia akan selesai satu waktu. Kita juga demikian. Amin. Apa yang kau tinggalkan nanti untuk anak dan cucumu, generasi di bawahmu? Harta? Pendidikan? Kehebatan? Kesuksesan? Bohong. Bohong itu semua. Hanya keteladanan. Ayat Alkitab katakan, aku akan pergi kepada Bapa. Bicara profetik. Prophetic ministry. Hari ini apakah pelayanan kita, saudara-saudara, ada dalam keadaan demikian? Prophetic ministry. Melakukan sesuatu yang tidak bisa orang lihat. Melakukan sesuatu yang Allah beri khusus buat saya dan saudara. Itulah namanya pelayanan. Orang tidak ada yang tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Dia menjalankan prophetic ministry-nya, pelayanan profetik, pelayanan yang ke depan, yang sudah Tuhan kasih tahu dari hari ini. Itulah saya dan saudara. Pantekosta yang ketiga, memenuhi Pantekosta yang ketiga, generasi milenial. Engkau sedang ada di sana, prophetic ministry. Tapi Alkitab juga katakan bahwa dia mengasihi murid-muridnya dengan segenap hati. Ini dasar dari Yohanes pasal 13. Jadi kalau dia sedang membasuh murid-murid, kaki mereka, dia sedang membawa 3 konteks sejarah prophetic ministry dengan namanya kasih. Ini gak mudah, saudara-saudara, karena nilai teladan itu integritas tingkat tinggi. Yesus membasuh kaki murid-murid. Apa nilai keteladanan? Kata firman Allah, aku telah memberi keteladanan kepadamu. Yesus mulai membasuh kaki murid-murid. Itu bicara apa, saudara? Itu bicara sengaja merendahkan diri. Kalau engkau menyebut aku Tuhan, dan kalau engkau menyebut aku adalah guru, aku sengaja merendahkan diri. Hari ini kalau kita melihat seorang babu, seorang pembantu, dia bawa kain, dia bawa lapel, saya percaya kita punya pandangan dengan dia. Dia cuman babu, dia cuman pelayan, dia hanya seorang yang rendah. Waktu itu Yesus adalah Tuhan, waktu itu Yesus adalah guru. Lalu dia ambil baju lenannya, dia ambil kain yang menjadi untuk pembasuh, lalu dia ambil air. Banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak terima. Tapi hari ini kau harus lakukan yang sama. Bahwa saya dan saudara harus sengaja merendahkan diri. Ini sukar, saudara-saudara, kalau engkau hebat. Ini sukar kalau engkau terkenal. Ini sukar kalau engkau punya kebanggaan yang berlebih tanpa Tuhan. Tapi kalau engkau mengajari, engkau menjadi teladan, engkau harus sengaja merendahkan diri. Kami para pastor, kami sengaja merendahkan diri kami. Kami melatih diri kami untuk jadi contoh dan teladan dalam segala perkara, perkataan, tindakan, segala kehidupan. Amin. Dan saya berdoa buat kita semua, sengaja engkau untuk merendahkan diri. Tidak ambil keuntungan, tapi untuk menunjukkan teladan Kristus dalam hidup kita. Ayat Alkitab katakan, kamu harus melakukan seperti apa yang aku lakukan. Sama.
tidak boleh tidak. Titik. Kalau hari ini ada yang berkata, aku nggak bisa lah Pak. Kalau hari ini yang berkata, aku nggak mau lah Pak. Kalau hari ini ada yang berkata bahwa engkau merasakan, aduh gimana ya, bertobat saudara-saudara. Saya nggak suruh saudara-saudara untuk ambil air, lalu ambil handuk, lalu saudara mengelap kaki. Tidak itu saudara, itu satu bentuk saja. Bukan satu-satunya, satu bentuk saja. Matius 25, kalau saudara baca baik-baik dalam firman Allah ayat 31-36. Kata firman Allah, waktu engkau melihat orang lapar, waktu engkau melihat orang haus, waktu engkau melihat seorang yang asing, waktu engkau melihat yang telanjang, waktu engkau melihat ada orang sakit, waktu engkau melihat orang dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Itulah kerendahan hati. Saya mau tanya sekali lagi. Di mana pelayan rumah sakit masuk YouTube jadi viral? Di mana pelayan orang doa misi? Pastor Sarce, Pastor Sekesina, Pastor Robert mendoakan mereka 2-3 orang, masuk IG, like. Berapa banyak orang pelayan yang gak kelihatan ke rumah-rumah, menjangkau mereka yang tidak punya, masuk video, lalu orang jadi viral. Gak ada. Orang viral karena khotbah 10.000. Dia pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Apa yang kau lakukan buat salah satu orang yang paling hina ini? Engkau telah melakukannya untuk aku. Sama. Apakah Yesus nggak tahu Petrus akan menyangkal? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan menjual? Tapi dia layani bukan? Dia membasuh kakinya bukan? Ada hamba Tuhan ingin jadi artis. Ada hamba Tuhan ingin jadi terkenal, bertobat kita. Terkenal nggak terkenal, artis tidak artis, sorga terbuka buat kita. Itu yang diajari firman Allah. Amin. Kata firman Tuhan, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang diutusnya. Kita yang diselamatkan tidak lebih tinggi dari yang menyelamatkan. Yesus tidak punya rumah waktu dia melayani. Petrus gak punya kekuatan. Paulus gak punya rumah waktu dia melayani. Banyak penderitaan, tantangan, rintangan, bahkan mati. 3 orang itu mati, saudara-saudara, dalam pelayanan. Tapi coba hamba Tuhan hari ini, di era pandemi, bukannya ngelihat batu jemaat, makan di hotel bintang 4, bintang 5, apa gunanya? Sampai hari ini saya tidak pernah bicara uang. Jemaat Tuhan saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya tahu, sebagai hamba Tuhan, saya harus berkorban lebih dulu. Itu teladan. Amin. Minta sana, minta sini. Aduh, saya nggak ngerti saudara-saudara. Tapi kita memulai. Kita tidak usah menghakimi di luar sana. Tapi kita diutus tidak lebih daripada yang mengutus. Jangan engkau lebih terkenal dari Yesus. Jangan hartamu jauh lebih hebat dari apa yang Tuhan beri dalam kehidupanmu, hingga engkau menyombongkan diri. Boleh kita kaya, Tuhan sangat suka kita kaya, Tuhan sangat suka kita diberkati. Tapi lihat Matius 25, pergi ke penjara, pergi ke rumah sakit, kasih orang pakaian, kasih orang makan. Jangan semua hanya untuk dirimu sendiri. Amin. Berbagilah orang yang memberi daripada yang menerima. Nilai yang kedua, mari jemaat Tuhan, yang diambil dalam 1 Korintus 4. Ya, 1 Korintus 4, sebuah nasihat, sebuah kekuatan, sebuah isi hati orang yang ada 10-11 bulan dalam disembunyikan, bergumul, apa yang Tuhan mau. Ini firman Tuhan buat kita. 1 Korintus 4 ayat yang ke 6-16. Panjang ya, tapi saya baca buat saudara-saudara supaya dapatkan sesuatu. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar.
Apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang tertulis? Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapa yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kamu telah kenyang, kamu menjadi kaya, tanpa kami kamu jadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul. Rasul itu pembangun gereja, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada hari kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dihina, dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada hari ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Membangun nilai keteladan rohani untuk hidupmu, komunitasmu, sampai generasi. Dan satu saat kita akan masuk dalam kekekalan. Debu kembali kepada debu. Teladanmu akan tetap diingat sampai kapanpun nanti. Jangan merasa diri penting. Jangan merasa diri orang hebat. Bangun nilai dalam dirimu. Jangan merasa dirimu penting. Jangan merasa dirimu itu orang hebat. Orang dunia silakan. Bisnismen, CEO, manajer, orang gak percaya Tuhan sekalipun, silakan mereka merasa penting. Orang merasa penting kan update terus untuk dilihat. Orang yang merasa penting kan mau diminta hormat, mau merasa dihargai lebih. Orang yang merasa hebat, merasa penting, kan gak mau bergaul dengan orang-orang yang biasa. Ambil bagian yang paling rendah dengan alasan-alasan 1001. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, itu jemaat kaya, kota perdagangan, hebat, luar biasa setelah Roma. Tapi Alkitab katakan kamu harus belajar, jemaat Korintus. Engkau harus tahu. Jangan anggap siapa dirimu penting. Jangan anggap dirimu hebat. Ini yang terjadi dalam gereja. Saya dalam gereja 17 tahun jadi gembala. 7-8 tahun melayani pelayanan pulau-pulau gereja-gereja di Indonesia. Jangankan di luar, dalam gereja pun orang ingin dianggap penting. Pengen duduk di depan, ingin merasakan pujian, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa sih? Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan kita yang dalam gereja ingin dihargai, ingin merasakan, dapatkan sesuatu yang lebih. Karena saya baca, saudara-saudara, kalau saudara lihat 1 Korintus pasal keempat, sedikit saudara-saudara ya, ayatnya pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita ini dipercaya rahasia Allah. Dari mana ayatnya? Petrus, di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Memang Tuhan kasih kepadamu hikmat, Tuhan kasih kepadamu rahasia, Tuhan kasih kepadamu power, kuasa, tapi bukan untuk merasakan dirimu lebih hebat. Amin. Hingga engkau merasa diri orang penting. Sampai hari ini saudara, dalam pelayanan kami, kalau diundang, Bapak naik apa? Saya naik mobil sendiri. Saya naik ini. Nanti Bapak tinggal di mana? Dimanapun tempat. Saya samba Tuhan, saudara-saudara. Saya nggak mau membebani gereja di mana saya melayani. Kenapa? Bukan karena saya punya rahasia, lalu saya dinilai tinggi dengan harta. Bukan. Jemaat Pos PI, Jemaat Setiawan, Jemaat Ibu Perah Malaysia, setiap firman yang baru saya berikan bukan buat jemaat yang lain. Saya berikan rahasia ini untuk jemaat-jemaat yang saya kasihi di Ibu Perah Malaysia. Bukan karena harta, bukan karena keuangan saya perlu uang, tapi rahasia Allah itu free, karena saya terima dari surga juga free. Kita dipercayakan banyak rahasia Allah, tapi jangan merasa engkau penting, karena kalau nggak ada aku, nggak bisa lah semua ini. Engkau tidak menyembah, pohon-pohon akan menyembah. Engkau tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, burung-burung akan menggantikan dirimu. Jangan sok penting lah, jangan sok hebat lah kak. Jemaat Tuhan saya kasihi, saya tegas. Takut akan Tuhan kita bangun di rumah hari ini, kita bangun di media online. Kenapa? Karena kita nggak penting, Dia yang penting. Tapi Dia percayakan rahasia itu dalam hidupmu. Dia jadikan dirimu gembala untuk keluargamu. Dia jadikan dirimu pemuji dan penyembah di dalam komunitasmu. Dia jadikan engkau pendoa syafaat untuk daerah sekitarmu. Dia jadikan engkau alat garam dan terang dunia. Tapi jangan anggap dirimu penting. Amin. Ini yang menjadi bagian kita. Kenapa saudara-saudara? Jangan anggap dirimu penting. Sadari, karena waktu kita melayani Tuhan, ayat 9-13, kita ini jadi sampah dan kotoran bagi dunia. Kita ini jadi sampah. Kita ini jadi kotoran, saudara-saudara. Ayat Alkitab katakan, kami telah menjadi sampah dan sama seperti kotoran di dunia. Kenapa pula engkau mau jadi artis? Kenapa pula engkau mau jadi terkenal? Kenapa pula engkau ambil keuntungan, kemuliaan buat dunia? Ayat Alkitab katakan, saudara-saudara, kami ada di tempat yang paling rendah. Kami telah menjadi tontonan hinaan bagi dunia. Kami bodoh karena Kristus supaya kamu berhikmat. Kami lemah supaya kamu kuat. Kamu mulia tapi kami hina. Kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, pekerjaan tangan yang berat saya yang alami. Bangun lebih awal, tidur paling lambat. Kami dimaki, tapi kami memberkati. Kami dianiaya supaya kamu sabar. Kamu nikmati, kamu dapatkan kekuatan. Kami difitnah, tapi kami menjawab dengan ramah. Pelayan Tuhan itu hampir sama dengan kotoran sampah dunia. Kalaupun kami menghadapi, menikmati promosi itu bonus. Amin. Hamba-hamba Tuhan, kalau kita dikasih jawaban doa itu bonus. Tapi Alkitab katakan, siapa yang melayani Tuhan menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun saya susah menderita dalam dunia. Jangan bonus mengalahkan teladan. Jangan promosi mengalahkan nilai kekekalan. Engkau harus jadi teladan Tuhan. Suka nggak suka, engkau harus jadi teladan Tuhan. Mengapa engkau tidak penting? Mengapa engkau harus punya prinsip engkau bukan orang hebat? Karena ayat 14 sampai ayat 21 tidak bisa kita baca, saudara-saudara. Karena engkau mengajari anak-anak rohani. Karena engkau sedang mengajari domba-domba yang tidak digembalakan.
Karena engkau sedang mengajari orang-orang yang tidak selamat untuk terima keselamatan. Engkau bukan sedang ajari dunia, tapi engkau sedang mengajari mereka seperti Bapa sayang anaknya. Apakah anak mengajari Bapa supaya terkenal? Apakah ibu mengajari anaknya supaya viral? Tidak ada. Itu panggilan teladan. Amin. Kami adalah Bapa rohanimu. Sekalipun banyak pendidik, dosen-dosen, ribuan orang yang ada di dalam hidupmu, tapi siapa yang rela mati bagimu? Siapa yang rela mati bagimu? Siapa yang rela mati bagimu? 17 tahun saya pergi tinggalkan Batam ke Indonesia, kehidupan saya melayani saudara-saudara. Akulah Bapa rohanimu. Banyak pendidik, tapi mereka nggak mau mati buat engkau. Hanya satu Bapamu yang mau mati bagi engkau. Turutilah teladannya. Dan hari ini saya bukan Bapa yang mengajari anak untuk keuntungan. Saya membawa saudara menjadi sarjana, menjadi orang yang hebat dan luar biasa, pelayan Tuhan yang luar biasa, bukan supaya saya dikenang, tapi karena saya wajib mengajari anak-anaknya seperti kehidupan saya. Para pastor, para gembala, itulah makanya kenapa kita nggak boleh bermegah. Kenapa kita nggak bisa menganggap diri penting? Karena memang kami harus memberi teladan. Amin. Amin. Nilai keteladan rohani dicapai waktu engkau tidak merasa penting, tidak merasa orang hebat. Terakhir saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Demikian kata firman Tuhan, menjadi ayat terakhir buat kita. Ayat Alkitab katakan, 1 Petrus 2. Hai kamu hamba-hambaku, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saudara Bapa, disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Allah yang terkenal, yang hari ini selalu jadi bagian kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terakhir saudara-saudara, nilai untuk kita menjadi seorang teladan rohani yang diteruskan generasi ke generasi, nilainya adalah tanggung penderitaan yang tidak harus kamu tanggung. Nilai untuk menjadi teladan yang hebat, sebuah kapasitas, kekuatan, kemampuan, hingga orang lain melihat saudara berwibawa, hingga melihat orang lain saudara itu begitu jujur, berkualitas. Tanggung penderitaan yang tidak harus saudara tanggung. Ini firman Allah katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus menderita untuk sesuatu yang tidak harus dia derita. Upah dosa ialah maut. 3,5 tahun dia melayani untuk dipersiapkan masuk dalam namanya salib. Hari ini kita pelayanan dalam kehidupan kita setelah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita lakukan? Mengambil penderitaan yang tidak harus kita ambil, saudara-saudara. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Ayat 18-21, hiduplah sebagai hamba Tuhan.
1 Petrus 2 ayat 16 di atasnya kata firman Allah, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau engkau makan dan di situ engkau merasakan sepertinya engkau bukan hamba Tuhan, janganlah makan di situ. Makanlah dengan jiwa-jiwa yang sederhana. Kalau engkau sepertinya pakai sesuatu dan itu memang punyamu, tapi pada waktu engkau memakainya sepertinya ini tidak membawa kita menjadi berkat buat orang lain, jangan pakai. Jadi Pak, hidup kami ditentukan oleh orang lain. Bukan. Ditentukan oleh penderitaan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ini yang hilang saudara-saudara sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi hari ini saya berharap kita semua kembali kepada kebenaran firman Allah. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Sadar bahwa kita menderita itu atas kemauan Allah. Amin. Kita berdoa, kita melayani. Daging kita nggak suka, uang kita kadang-kadang keluar, waktu kita sepertinya. Kadang-kadang kita punya kesehatan, ada banyak saudara-saudara, tapi percayalah, kau harus sadar bahwa waktu kau jadi hamba Tuhan diselamatkan, engkau harus masuk dalam penderitaan. Itu adalah kasih karunia. Tuhan gak ingin saudara menderita dari pagi sampai malam, ataupun dari hari Senin kepada Senin, dari tahun pertama sampai tahun selanjutnya. Tidak. Tapi ada bagian-bagian tertentu, ada penderitaan orang lain yang harus kau tanggung. Ada situasi kondisi tidak ada orang yang bertanggung jawab, engkau harus tanggung jawab. Ada sesuatu yang orang lain gak mau ambil bagian, tapi engkau harus maju di sana. Engkau telah melakukan apa seperti apa yang Yesus lakukan. Dahulu kamu sesat, tapi sekarang kamu diselamatkan oleh Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Jadilah hamba Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kalau ada tindakan saya yang tidak menunjukkan sebagai hamba Tuhan, saya minta maaf. Kalau ada perkataan saya, segala sesuatu yang bukan menunjukkan saya hamba Tuhan di media online ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya minta maaf. Ampuni saya hanya mau jadi hamba Tuhan. Terus disempurnakan untuk kemuliaan bagi nama Allah.